Yes, rekan sebaya, back again to 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan. Balik lagi nih barengan sama Galuh. Mungkin buat rekan sebaya yang udah stay tune untuk nungguin brunch nih rekan sebaya. Di sini Galuh tuh nggak sendirian karena Galuh ditemenin sama kakak-kakak dan juga abang-abang dari tim perpajakan nih. Kalau kemarin itu rekan sebaya ingat, Galuh tuh pernah ngebahas juga soal yang namanya penerapan NIK sebagai NPWP ya. Jadi untuk supaya lebih jelas lagi nih rekan sebaya, kali ini kita itu bakal dikasih informasi lagi nih sama kakak-kakak dan juga abang di sini soal gimana sih memvalidasi NIK tersebut sehingga NIK tersebut tuh betul-betul dapat digunakan menjadi NPWP. Nah, sekarang di sini sama Galuh udah ada Kak Ayu, Kak Nata dan juga Bang Tiar yang bakalan mengupas tuntas mengenai validasi NIK sebagai NPWP. Selamat pagi kakak-kakak dan juga abang. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat dong. Sehat ya. Karena kelihatannya ceria nih untuk hari ini. Kawan pajak juga sehat selalu ya. Oke, dan juga rekan sebaya pastinya. Nah, tapi nih Kak, sebelum kita ngelanjutin pembahasan soal validasi NIK menjadi NPWP, boleh dong kakak dan juga abang nih flashback sedikit soal topik kita yang kemarin itu dibahas barengan sama Galuh juga ya. Siapa tahu ada kawan pajak dan juga rekan sebaya yang belum ngedengerin nih. Mungkin dimulai dari Kak Ayu dulu, boleh dong Kak dijelasin. Oke, baik. Selamat pagi semuanya kawan pajak dan rekan sebaya. Terima kasih ya Kak Galuh. Nah, di sini sebelum kita membahas topik kita pada hari ini mengenai validasi NIK menjadi NPWP, saya mau kasih poin penting sedikit nih mengenai topik kita tempo hari, yaitu mengenai penerapan NIK menjadi NPWP. Nah, di mana setelah keluarnya peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 itu tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang dapat kita singkat menjadi Undang-Undang HPP. Nah, di situ disebutkan bahwasannya NIK kita akan digunakan sebagai NPWP. Benar. Iya, betul. Nah, di sini tujuan undang-undang ini ada itu yaitu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kawan pajak semuanya dan terutama juga memberikan kemudahan. Kemudahan seperti apa? Misalnya dulu kawan pajak kalau misalnya mau buat NPWP itu kan harus datang ke kantor pajak tuh. Iya, benar. Kantor pajak terdaftar atau daftar online. Nah, tapi kalau sekarang ini dengan undang-undang yang baru itu NIK yang ada di KTP kawan pajak semua sudah bisa digunakan menjadi NPWP. Sekaligus gitu ya Kak? Sekaligus, betul Kak Galuh. Nah, tapi ada tapinya nih, kawan pajak jangan khawatir. Kalau kita sudah punya NIK itu bukan berarti kita wajib bayar pajak. Jadi tetap ada persyaratan subjektif dan objektifnya, baru kawan pajak bisa membayar pajak. Contohnya seperti apa? Apabila penghasilan kita di atas 4,5 juta, nah itu baru dikenakan pajak Kak Galuh. Oke, ya, jadi ada ketentuannya juga ya Kak ya? Ada ketentuannya. Nah, dengan diterapkannya NIK menjadi NPWP ini, maka di sini ada kesempatan kawan pajak nih untuk dapat kita memvalidasi NIK menjadi NPWP, gitu Kak Galuh. Jadi, tapi bagi kawan pajak yang masih punya NPWP lama itu masih bisa digunakan Kak Galuh sampai, itu masih boleh berarti Kak? Boleh itu tapi ada batas waktunya hanya sampai 31 Desember tahun 2023. Oke, berarti masih punya waktu juga ya Kak ya? Iya, jadi per 1 Januari 2024 itu semua NIK kita sudah harus menjadi NPWP, begitu Kakak. Oke, nah jadi gitu rekan sebaya, tadi juga Kayu udah ngejelasin ya soal NIK menjadi NPWP. Nah, oke nih mungkin rekan sebaya dan juga kawan pajak udah tahu nih ya soal informasi NIK menjadi NPWP, dan selanjutnya langsung aja nih Galuh tuh bakal ngebahas soal kayak yang tadi udah kita sebutin di awal ya. Tadi Galuh udah sebutin yang namanya validasi NIK-nya nih agar dapat digunakan menjadi NPWP, bener ya Kak ya? Yes. Nah, boleh nih Kak Ayu dijelasin lagi dong, gimana sih maksudnya NIK yang divalidasi itu tadi Kak? Nah, maksudnya di sini setelah kita tahu bahwasannya NIK itu bisa jadi NPWP, itu ada peraturan terbaru dari Peraturan Menteri Keuangan bertepatan dengan Hari Pajak kemarin, 14 Juli tahun 2022, mengenai penggunaan NIK menjadi NPWP untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan instansi pemerintah. Nah, dapat disampaikan pada saat ini bahwasannya 19 juta NIK itu telah dipadankan secara otomatis
atau telah divalidasi secara otomatis. Jadi kawan pajak yang sudah punya nick-nya di KTP itu bisa mencoba langsung login ke dcponlinepajak.go.id. Oke. Nah, kalau biasanya kawan pajak itu loginnya menggunakan NPWP, saat ini kawan pajak loginnya bisa menggunakan nick-nya. Kemudian masukkan passwordnya, password DJP online-nya seperti biasa. Sangat mudah Kak Galuh. Oke, gampang berarti ya Kak ya. Nah, tadi kan juga kita ada ngebahas ya tentang 19 juta nick yang telah dipadankan dan juga divalidasi. Benar ya Kak ya? Betul. Nah, pertanyaan mendasar nih sama Kak Ayu. Terhadap 19 juta nick yang telah dipadan dengan NPWP tadi, apakah perlu Kak itu untuk divalidasi lagi di DJP online? Nah, itu kalau misalnya kawan pajak udah bisa login nih, seperti yang saya sebutkan tadi, kita login pakai nick. Kalau sudah bisa login itu, kawan pajak bisa langsung melakukan pemutakhiran data secara mandiri. Itu artinya memvalidasi nick di dalam DJP online itu sendiri gitu. Dengan apabila ada elemen-elemen data yang masih kurang lengkap sesuai dengan KTP, itu kawan pajak bisa langsung melakukan pemutakhiran data mandiri namanya Kak Galuh. Secara otomatis di DJP online. Tujuannya untuk apa? Pemutakhiran data mandiri ini diperlukan karena kedepannya Direktorat Jenderal Pajak ini sudah full menggunakan NIK itu sebagai NPWP. NIK itu sebagai sistem data NPWP. Jadi inilah kesempatan kita kawan pajak untuk melakukan pemutakhiran data mandiri dalam masa transisi ini nih sebelum 1 Januari 2024. Nah, jadi sampai 31 Desember 2023 dikasih kesempatan untuk melakukan pemutakhiran data mandiri. Seperti itu Kak Galuh. Oke, thank you banget untuk Kak Ayu udah ngejawab pertanyaan Galuh ya. Dan sekarang Galuh kayaknya bakal nanyain sama Bang Tiar nih. Boleh ya Bang ya? Boleh. Bang Tiar, gimana nih apabila kawan pajak tuh atau mungkin rekan sebaya ingin pemutakhiran data mandiri secara online. Nah, Bang Tiar bisa nggak sih ceritain dikit gitu tentang menu-menu yang terdapat di DJP online itu sendiri dan gimana sih Bang cara memvalidasinya gitu? Baik, terima kasih Kak Galuh dan kepada teman-teman rekan sebaya. Itu untuk memvalidasinya tentunya kita bisa masuk ke menu DJP online. Itu silakan nanti rekan-rekan sebaya dan kawan pajak untuk browsing di Google dengan ketikkan saja DJP online. Nah, setelah masuk ke menu DJP online itu rekan sebaya bisa masukkan password NPWP dan password. Tadi sudah jelaskan sebelumnya apabila nick tersebut sudah dipadankan, otomatis bisa masuk melalui nick dan kemudian passwordnya apabila itu dengan kondisi tidak lupa password ya Kak Galuh ya. Nah, misalnya nih dengan kondisi kita belum dipadankan kita bisa masuk memakai NPWP kemudian masukkan passwordnya. Nah, setelah kita login ke menu DJP online, tentunya di situ ada beberapa menu. Nah, silakan rekan sebaya atau kawan pajak memilih menunya itu menu profile. Itu terdapat di sebelah kanan di pojok atas sebelah kanan yang garis 3. Nah, di situ terdapat menu-menu di antaranya itu ada data utama, data keluarga dan profil dan sebagainya. Nah, untuk rekan sebaya dan kawan pajak, silakan lengkapi data-data tersebut dengan memasukkan data NIK. Tentunya NIK tersebut sudah divalidasi dong dengan Dukcapil ya. Nah, kemudian di samping data NIK itu juga terdapat data KLU, data keluarga, dan silakan teman-teman pajak atau rekan-rekan sebaya, kawan pajak memasukkan data-datanya sesuai dengan data di Dukcapil. Kemudian jangan lupa di akhir daripada pengupdatean profil tersebut, jangan lupa untuk submit tombol ubah profile. Itu kata kuncinya, ubah profile. Ubah profile. Benar Kak Galuh. Oke. Nah, tapi thank you banget untuk Bang Tiar dan juga Kayu yang udah ngejawab tadi ya. Tapi nih untuk rekan sebaya yang pengen nanya-nanya, boleh banget kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung aja via WhatsApp di 0811 6105 105 karena nanti pastinya Kayu, Kak Tiar dan juga Kak Tiar ya, Bang Tiar ya. Bang Tiar dan juga Kak Nata pasti bakal balik lagi untuk ngejawab pertanyaan dari kamu. Jadi rekan sebaya pastiin kamu jangan kemana-mana. Stay tune only on 105.0 Kiss FM, the hottest hits in Medan. Rekan sebaya balik lagi barengan sama Galuh dan pastinya kita masih barengan sama Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Hai. Halo, masih semangat ya? Semangat dong. Masih, dan juga ada Bang Tiar. Halo Bang Tiar. Hai, halo. Halo, dan juga Kak Nata yang tadi belum kita tanya-tanya ya.
Halo, gimana nih Kak? Siap ya? Mau Galuh tanya ya habis ini ya? Harus ya. Nah, tapi ini Galuh tanyain ke Bang Tiar dulu deh ya. Kalau misalkan tadi kita udah ngebahas juga soal yang namanya itu pemutakhiran data, bener ya? Secara mandiri. Nah, kalau misalkan nih Bang Tiar ada kendala saat pemutakhiran data, apa sih yang harus dilakuin kawan pajak dan juga rekan sebaya? Nah, ini apabila nih terdapat kegagalan pemutakhiran data nih untuk kawan pajak dan rekan sebaya, tentunya kawan pajak dan rekan sebaya sesuaikan terlebih dahulu lah data-datanya itu sesuai dengan NIK atau KTP. Nah, jika tidak terdapat ketidakvalidan dengan NIK dan KTP, segera menghubungi ke Disduk Capil untuk segera dimutakhirkan data tersebut. Nah, ini jika khusus untuk elemen nama, jika tidak dapat dilakukan pemutakhiran langsung di DJP online, itu kawan pajak bisa dengan mendatangi kantor pelayanan pajak, di mana kantor pelayanan pajak terdaftar di lokasi kawan sebaya atau rekan pajak. Atau bisa juga menghubungi 1500 kering pajak atau nomor WA dan nomor helpdesk pelayanan. Begitu Kak Galuh. Oke, semoga kawan pajak dan juga rekan sebaya ini bisa sukses ya ngelakuin pemutakhiran data profil dan juga ngaktifin NIK menjadi NPWP di DJP online-nya sesuai dengan informasi yang udah dijelasin sama Bang Tiar tadi kan ya Bang ya? Iya, benar sekali. Oke, tapi nih Kakak dan Abang, kalau misalnya ada kawan pajak dan juga rekan sebaya yang pengen ngaktifin NIK sebagai NPWP di menu DJP online, terus tiba-tiba ternyata lupa password. Nah, gimana tuh caranya? Mungkin Kanata dong boleh jelasin nih Kak. Oke Kak Galuh, thank you nih ya. Jadi kawan pajak dan rekan sebaya semuanya lupa password itu hal yang biasa ya. Yap, bener. Kadang kita tuh handphone aja lupa tuh taruh di mana, Letaknya apalagi dimana password gitu ya. DJP online yang Betul. mungkin jarang-jarang dibuka. Tenang aja, Direktorat Jenderal Pajak punya solusinya nih Kak Galuh. Solusinya apa? Pada saat kita buka laman DJP online-nya, pada bagian depan ada tuh kata-kata lupa password. Tinggal kita klik aja kata-kata lupa passwordnya, lalu kita masukkan NPWP dan juga EVIN. Nih Kak Galuh, di awal tadi kan kita punya email tuh Bener. untuk masuk ke DJP online. Misalnya nih kawan pajak atau rekan sebaya lupa nih emailnya apa, atau email yang gak bisa dibuka lagi, tenang aja, kita ada fasilitas untuk memasukkan email yang baru. Jadi tinggal dimasukin aja email yang mungkin aktif atau email yang ada di handphonenya saat ini. Lalu emailnya tadi akan ada notif untuk merubah password tersebut. Lalu kita rubah saja passwordnya sesuai dengan yang kita inginkan, yang bisa kita ingat gitu Kak Galuh. Mudah kan ya? Iya, ternyata gampang ya Kak ya. Iya, gampang nah, tapi banget. tadi waktu pas Kanata jelasin, Galuh tuh ada ngedenger yang namanya EVIN. Bener ya Kak ya? Benar. Nah, by the way, EVIN itu apa sih Kak? Jadi EVIN itu adalah kepanjangan dari Electronic Filing Identification Number nih Kak Galuh. Jadi EVIN itu adalah sejenis identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak nih. Jadi kegunaannya apa? Kegunaannya untuk melakukan transaksi elektronik, seperti melaporkan SPT tahunan melalui elektronik. Bisa juga untuk membuat billing atau e-billing, dan juga PHTB dan lain-lain yang digunakan dari DJP online itu Kak Galuh. Wah, baru tahu nih Galuh ya. Ternyata itu kepanjangannya EVIN dan itu juga tadi kegunaannya ya Kak ya. Benar. Nah, tapi nih Kanata, kalau misalnya lupa nih sama EVIN gitu, itu gimana sih Kak caranya? Tadi kalau lupa password kan itu tinggal masukin NPWP dan EVIN. Nah, kalau misalnya EVIN tuh gimana nih Kanata? Jadi password dan EVIN itu berbeda ya Kak Galuh. Kalau tadi password kita tinggal klik lupa password di halaman depan DJP online. Tapi kalau EVIN kita bisa cek lagi ke email, itu pasti ada EVIN yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kalau misalnya emailnya udah nggak ketemu dan ganti email, bisa Kak Galuh nih minta ke KPP terdaftar, di mana terdaftarnya NPWP Kak Galuh gitu. Terus tinggal WhatsApp aja tuh. Tinggal di WhatsApp kita sertakan aja data diri kita seperti NPWP-nya, NIK-nya, KTP, nomor handphone, dan juga email yang aktifnya Kak Galuh. Oke, thank you banget untuk Kanata yang udah jelasin ya. Ternyata lengkap banget nih rekan sebaya penjelasannya, dari cara validasi mandiri di DJP online sampai dengan permohonan EVIN tadi ya Kanata ya. Benar. Nah, jangan lupa juga untuk kawan pajak dan rekan sebaya untuk segera buka DJP online-nya dan segera validasi NIK-nya dan lakuin pemutakhiran data sehingga nih ke kawan pajak dan juga rekan sebaya itu bisa secepatnya padan, benar ya? Betul.
Oke, nah untuk rekan sebaya dan kawan pajak ini kayaknya udah lengkap banget. Tadi kita udah sharing juga dan thank you banget ya untuk Kak Nata, untuk Kak Ayu dan juga Bang Tiar untuk chit-chatnya hari ini. Tapi yang terakhir nih, yang pengen Galuh tanyakin, apa sih harapan kakak dan juga abang untuk kedepannya, untuk rekan sebaya dan juga kawan pajak pastinya? Yang paling penting itu jangan lupa dulu follow. Oh, jangan lupa follow ya. Jangan Ya, lupa di mana tuh? Di mana tuh? Follow, like dan juga subscribe akun media sosial kami di IG-nya tuh di Pajak Medan Petisah. Di Instagramnya @pajakmedanpetisah ya. YouTube-nya Oke. YouTube channelnya di KPP Pratama Medan Petisah. Wah, ada YouTube channelnya juga. Ada dong. Wah, ada Ada, nih Kak. rekan sebaya. Dan kalau misalnya rekan sebaya dan kawan pajak di luar sana yang misalnya ada kebingungan tentang pajak Oke. ataupun mau konsultasi, kita punya helpdesk nih di WhatsApp-nya di nomor 0812 688 1009 Kak Galuh. Jadi lebih gampang aja gitu ya Kak ya. Benar. Tinggal langsung WhatsApp aja gitu Iya. ya. Betul. Oke, tapi sekali lagi Galuh ucapin thank you banget untuk teman-teman yang udah sharing untuk hari ini. Semoga kita ketemu lagi ya di kedepannya ya. Oke, Oke. Kak. Dan terima kasih untuk rekan sebaya yang udah ngedengerin tadi cicatnya Galuh barengan sama Kak Ayu, Bang Tiar dan juga Kak Nata. Tapi thank you banget untuk hari ini karena nanti kamu harus banget untuk stay tune dari jam 2 sampai ke jam 3 sore barengan sama Galuh dan Firza di Parade on Air. Tapi karena udah jam segini, Galuh pamit dulu rekan sebaya. Bye-bye.